Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan itu pernyataan dari Bapak SBY tentunya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga ini kita lihat ada salah satu cuitan yang disampaikan oleh kader Demokrat Andi Arief dan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi cuitan politisi Partai Demokrat Andi Arief yang meminta pemerintah menjelaskan perihal tudingan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, awalnya Andi Arief menulis cuitan yang ditujukan kepada para Menko dan BIN untuk menjelaskan kepada publik soal adanya pihak yang dituding menunggangi aksi demo Omnibus Law. Andi Arief menyatakan pemerintah menuding Partai Demokrat ada di belakang aksi ini. Cuitan inilah yang ditanggapi oleh Menko Polhukam Mahfud MD di Twitter. Mahfud menegaskan pemerintah tidak pernah menuding SBY ataupun AHY sebagai dalang atau pihak yang membiayai unjuk rasa. Sudah ada tanggapan tentunya dari Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, tapi Bang Pangi bagaimana melihatnya? Menurut Bang Pangi apa makna yang disampaikan di balik pernyataan Pak SBY ini, Bang Pangi? Iya Mbak Putri, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan political meaning ya, makna politik di balik pesan yang disampaikan Pak SBY. Di satu sisi pemerintah sudah mengklarifikasi lewat Pak Mahfud MD, tidak ada menyebut nama, tidak ada diksi frasa yang memperjelas bahwa tuduhan itu langsung ditujukan kepada Pak SBY. Itu menjadi penting bahwa kalau kemudian Pak SBY yang gerah ya merasa ini dianggap dalang, tentu ini menjadi dianggap poin yang kedua yang saya ingin sampaikan, justru Pak SBY yang curhat hari ini. Semestinya kan Pak Jokowi yang lebih banyak curhat ketimbang Pak SBY. Karena dalam kondisi bangsa yang lagi susah. Nah, kalau ada yang mengatakan Pak SBY memang piawai dari playing victim itu dimainkan, menurut saya juga masih jauh untuk kepentingan Pilpres mestinya gitu. Karena seolah-olah memang dianggap terzolimi, kemudian orang berempati, atau dalam istilah lain dalam pendekatan politik disebut dengan underdog effect, yaitu jadi orang berempati beramai-ramai karena merasa tertuduh, merasa terkorbankan dan merasa dirugikan. Nah, ada kemudian mendulang insentif elektoral di balik itu. Itu tentu bisa menjadi penting juga untuk kepentingan ancang strategi mulai ngancang-ngancang ke Pilpres gitu 2024. Yang ketiga adalah memang Partai Demokrat dan Partai PKS harus kita akui kalau dianggap dalang semestinya akan dua partai ini yang menjadi tujuan tumpuan masyarakat awam. Karena dua partai ini yang menolak Omnibus Law. Nah, terlepas dari kemudian ada pusaran air masuk kami, kemudian kami menjadi fokus juga tertuduh di sini, dianggap bagian dari dalang juga, selain PKS dan Demokrat. Nah, kalau kita bicara tentang dua partai ini, memang ketika partai ini tidak lagi mau menjadi partai pengikut atau partai ikut-ikutan, dia mengambil jalan sebagai partai leader, partai transformer, bukan partai following. Tentu dari putusan kebijakan yang diambil dua partai ini, jelas mereka akan mengambil bagian untuk mengkoreksi, mengingatkan jalan kiblatnya pemerintahan. Tentu tidak akan ikut-ikutan dengan partai yang the ruling party. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena inilah momentum, inilah waktu yang tepat bagi mereka untuk berada pada posisi rakyat. Mengambil ada tiga hal yang diambil di situ, yaitu mengagregasi, mengartikulasi kepentingan rakyat, bersama rakyat, membela rakyat. Di situ yang kedua ada populisme membela rakyat, yang ketiga adalah citra, yang ketiga adalah sentimen yang coba diambil dua partai ini. Karena dua partai tentu ini punya kepentingan agenda jangka panjang. Baik. Tidak mungkin partai ini tidak punya agenda. Tapi catatan kita Mbak Putri, menjadi partai oposisi tidak asal pokoknya tolak. Nah, itu jangan. Tapi asal semua kebijakan pemerintah, the ruling party pokoknya tolak, pokoknya. Nah, itu yang semestinya dikurangi juga. Kalau rasional itu ditolak,
ya. Kalau nggak rasional ya jangan diteruskan. Artinya tetap bagian untuk mengkritik, mengkoreksi arah kiblat perjalanan bangsa. Kira-kira gitu Mbak Putri. Baik, Bang Panggi, kita tahan di situ. Kita akan minta Bang Renanda langsung untuk memberikan tanggapan. Tadi apa yang disampaikan Pak Nusyirwan dan juga Bang Panggi. Kalau Pak Nusyirwan bilang tadi mengenai kehendak dari Partai Demokrat, termasuk juga Bang Renanda yang sudah sampaikan, ayo dong pemerintah buka siapa sebenarnya ada di balik demo ini. Kemudian Pak Nusyirwan berkata ini sebenarnya tidak perlu, tidak ada aturan yang membuat pemerintah harus membuka. Kemudian bisa ditanggapi juga kalau Bang Panggi berkata, wah ini sepertinya curhat Pak SBY, playing victim untuk bisa mendapatkan empati dari masyarakat, dan ini adalah merupakan ancang-ancang menuju Pilpres tahun berikutnya. Silakan Bang Renanda. Ya jadi beginilah, kalau pemerintah nggak mau dituduh tidak mau mengungkap, itu punya hak dan segala macam, ya tidak usah lempar informasi yang di masyarakat disebutnya hoax itu, ya kan, menuduh bahwa ada dalang aksi. Kalau nggak bisa dibuktikan, kenapa tidak usah diungkap-ungkap seperti itu? Bukan 1-2 pejabat yang bicara seperti itu. Kemudian saya ingin menanggapi ini, masalah Pak SBY dianggap baper sekali. Tolong lihat masalah seperti ini. Banyak aparat pemerintah yang baru sedikit saja diserang misalnya di sosmed, itu bereaksinya bahkan lebih luar biasa. Ya, siapa yang lebih baper di sini? Kalau Pak SBY justru itu dalam keadaan santai, sore-sore ngobrol, ditanya Pak apakah tuduhan-tuduhan itu menyangkut ke Bapak? Haknya Pak SBY dong untuk menjelaskan, ya kan, bahwa saya tidak merasa dan saya tidak yakin, kata Pak SBY, bahwa yang dimaksud itu saya, tidak mungkin, dan kemudian jelaskan bapernya di mana gitu, ya kan. Dan justru ini yang kita ingin adalah jangan sampai ya pihak-pihak aparat pemerintah itu sebenarnya lebih baper dari Pak SBY, ya kan, tapi menuduh Pak SBY yang baper. Saya rasa jelas tadi banyak sekali aparat pemerintah yang lebih bereaksi berlebihan gitu loh terhadap isu-isu yang dilemparkan kepada dia, ya kan. Kemudian bahkan sampai bertindak sampai UIT keluarlah, kemudian ada hal-hal yang sifatnya lebih serius dari sekedar menanggapi seperti Pak SBY. Itu kan dia santai sekali, dia jelaskan kenapa tidak mungkin dan seterusnya. Dan kemudian soal, saya mau menanggapi tadi Bang Fahmi tadi, ya, masalah bahwa kita harus rasional lah, tidak selalu pemerintah salah. Saya ingin ingatkan bahwa Partai Demokrat itu justru paling rasional. Ingat, Partai Demokrat itu ingin pemerintah ini juga sukses. Tidak selalu undang-undang atau RUU. Kita ini menolak loh. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi nasional, kita setuju kok. Karena itu kita selalu mendasarkan semua pikiran-pikiran dan prinsip-prinsip sikap Partai Demokrat itu untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara gitu. Kalau memang baik, tentu kita dukung. Tapi kalau memang masih banyak masalah seperti hal ini, RUU HIP kah, ataukah yang kemarin ini RUU Ciptaker, tidak mungkin kita tidak bersuara. Untuk apa posisi kita ada di parlemen kalau kita tidak bisa memperjuangkan di situ? Karena kita melihat masih banyak masalah di sini. Makanya kita minta jangan sampai sumber masalahnya ini kemudian seolah-olah dihidden, ya, dihilangkan, dilupakan, di-switch ke masalah soal ada dalang lah dalam aksi ini, ada yang bereaksi terlalu cepat lah misalnya Pak SBY komentar. Sekali lagi saya sampaikan, tolong dicermati. Baik. Bahwa banyak dari pihak pemerintah, aparat pemerintah yang lebih bereaksi lebih seperti itu. Pak SBY hanya menjelaskan dalam posisi dia, tentu dia punya hak, ya, untuk menjelaskan bahwa saya tadi sekali lagi saya ingatkan, Pak SBY pun tidak menuduh pemerintah, menuduh Pak SBY. Ya, baik, artinya sebentar Bang Panggi. Saya tidak yakin dan itu hak Pak SBY untuk menjelaskan. Termasuk Bang Renanda tadi apa dikatakan bukan playing victim ya, ancang-ancang menuju Pilpres berikutnya, bukan ya Bang? Sama sekali kita terpikir pun tidak, ya. Justru penolakan kita itu, kita ingin jangan sampai karena masih banyak penolakan dari masyarakat luas ini, akhirnya seperti kemarin itu. Masyarakat akhirnya mencari keadilan dan menuntut kebenaran di jalanan. Itu yang kita jaga kemarin. Kenapa kita sampai ingin meminta menunda ini? Karena tuntutannya seperti itu. Baik, Bang Renanda, nanti kita lanjutkan. Bang Panggi, nanti kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tentunya Pak Nusyirwan juga, Bang Irfan juga, tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali.